billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama atau yang terlebih utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Payu Panji Kota Mekah, Intan Mutiara Kota Madinah, yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitahkan Habibullah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 5 Padang Panjang. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru karyawan-karyawati yang bertugas di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Seterusnya yang saya banggakan teman-teman yang telah hadir pada acara ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya bacakan sebuah pidato yang berjudul Bulan Rajab adalah Bulan Taubat. Ada 4 bulan yang wajib diketahui oleh umat Islam di seluruh dunia, yakni ada 3 bulan di mana bulan tersebut berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Namun ada satu lagi bulan di mana bulan ini terpisah dari 3 bulan yang tadi, yaitu bulan ini terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, di mana bulan ini disebut dengan bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa pada bulan ini, sebagaimana doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana fi ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Kenapa bulan Rajab disebut dengan bulan taubat? Karena Rajab diartikan dengan ta'dzib, sedangkan ta'dzib ini diartikan dengan ta'zim. Dan ta'zim ini sendiri memiliki arti yang tinggi, yang benar, dan yang agung. Oleh karena itulah bulan Rajab ini dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang mulia. Karena bulan Rajab adalah bulan taubat, maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk memanfaatkan bulan ini untuk senantiasa beribadah. Ibadah yang paling afdol dilaksanakan pada memasuki bulan Rajab ini adalah berpuasa. Berbicara tentang berpuasa, umumnya kita kaum wanita selalu mendapat kelonggaran untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Maka dari itu Allah berikan kesempatan untuk kita untuk mengganti dan mengqadha setiap puasa wajib yang tidak kita laksanakan. Amalan berikutnya adalah beristighfar. Istighfar adalah sebuah sarana komunikasi seorang makhluk kepada Tuhannya, di mana dengan kata istighfar ini kita mampu memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Diumpamakan dengan sebuah cerita, istighfar ini memiliki sebuah kehebatan yang sangat luar biasa.
Walaupun di saat dan di detik itu kita mengucapkan astaghfirullah, di saat itulah Allah membalas atas ucapan kita. Walaupun kita tidak pernah mendengar balasan atas ucapan Allah. Maka dari itu, seringlah kita beristighfar. Di saat kita berucap astaghfirullah, ya Allah, ampunilah dosa hamba atas setiap yang sudah hamba lakukan. Maka dari itu langsung Allah balas setiap ucapan kita. Wahai hambaku, engkau sudah aku maafkan. Sebagai contoh, kita ambil kita sebagai kaum wanita. Kita sering melakukan ketidaksengajaan, bahkan kekhilafan. Contohnya, dalam mengenakan pakaian, kita sering menggunakan pakaian yang dilarang, bahkan diharamkan oleh Allah. Bahkan kita tidak punya sedikit pun rasa malu ataupun rasa ketakutan kepada Allah. Kita perlihatkan badan kita perlihatkan lekukan tubuh kita kepada laki-laki yang tidak halal bagi kita. Maka dari itu, mungkin karena kita sering beristighfar kepada Allah, Allah kirimkan hidayah untuk kita. Yang biasanya kita berani untuk memperlihatkan aurat, melihatkan lekukan tubuh terhadap lelaki yang tidak halal bagi kita. Jangankan badan yang terbuka, pakaian yang diibaratkan telanjang, sehelai rambut pun mungkin kita tidak akan berani untuk memperlihatkannya. Intinya, hidayah itu dijemput, bukan hanya ditunggu. Karena kita memiliki gerakan hati untuk berhijrah, di sanalah Allah kirimkan yang namanya hidayah untuk kita agar memperbaiki ketaatan kita. Yang selanjutnya adalah amalan yang dapat kita terapkan, yaitu berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan ketaatan untuk beribadah. Terutama ketaatan untuk perintah melaksanakan sholat. Ingatlah saudara dan saudariku sekalian, bahwasanya jutaan manusia di alam kubur sana memohon kepada Allah agar Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Walaupun hanya sementara, tujuannya hanya untuk bersujud dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, kalau kita pikir dengan logika, ini adalah sebuah hal yang mustahil. Namun, tidak dengan Allah. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Jangan biarkan diri kita terperangkap di dalam godaan syaitan, di mana yang membuat kita enggan bahkan tidak mau untuk melaksanakan sholat. Marilah kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan senantiasa memperbaiki hidup kita. Untuk contohnya, kita ambil saja untuk sholat subuh. Sholat subuh adalah indikator untuk mengukur kebaikan seseorang. Sholat subuhnya baik, maka hidupnya akan baik. Sholat subuhnya baik, maka rezekinya insya Allah akan dilancarkan oleh Allah. Dan begitu pun dengan kebaikan berikutnya. Misalkan kita ingin mengukur apakah pekerjaan ini baik bagi diri saya atau tidak. Apakah bermanfaat atau malah sebaliknya. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita bersama-sama. Jadi, untuk kesimpulan hari ini, apabila kita tidak ingin merasakan yang namanya kehilangan secara tiba-tiba, maka janganlah pernah untuk meninggalkan sholat yang namanya dengan sengaja. Marilah kita kejar cintanya Allah, maka yang namanya cinta dunia akan mengikut. Hanya dengan satu kata saja bisa merubah perasaan kita yang awalnya buruk menjadi perasaan yang lebih baik. Maka dari itu hanya dengan sholatlah Allah mampu merubah hidup kita dari hidup yang buruk menjadi kehidupan yang lebih baik.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya Aulia Putri, mohon pamit dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.